Jikapun Anda menjadi saksi atas kesuksesan orang dengan anggapan demikian, bukan lantas itu layak untuk menjadi resep sukses Anda juga. Jika penghayatan anggapan Anda tanggung, jangan coba-coba, beresiko nyungsep dalam kubangan kegalauan. Salam sejati, Rahayu. Di seri sebelumnya kita ada agenda untuk bahas soal konversi energi. Ini juga berkaitan dengan saldo energi. Namun sebelumnya kita selipin dulu dasarnya di beberapa seri ke depan untuk melengkapi dari yang sedikitnya sudah pernah kita bongkar. Ya, sekalian evaluasi dan penyegaran, supaya lebih enak ngunyahnya, sehingga bisa menghayati nikmatnya. Ya enggak? Sayang kan kalau ngunyah-ngunyah doang tapi nikmatnya lewat. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Sayang saldo. Ya? Oke? Kita pemanasan dulu. Sebelum kita menolak atau menerima segala sesuatu yang kita tangkap melalui alat-alat inderawi kita, sebaiknya kembalikan dulu pandangan kita kepada satu hal yang mendasari aksi-reaksi kita terhadap itu, yaitu apa? Anggapan. Menduplikasi pengalaman orang lain tanpa memahami anggapan yang mendasarinya, ini sangat berisiko. Setiap orang memiliki anggapannya masing-masing, yang tampaknya berperilaku baik, belum tentu didasari motif yang baik. Yang tampaknya berperilaku jelek, belum tentu didasari motif yang jelek. Seseorang di sana menganggap kalau kasih duit ke orang, maka akan kembali berkali lipat. Apakah memang demikian yang akan terjadi? Kembali berkali lipat? Ya, walaupun anggapan ini agak sedikit kekanak-kanakan, tapi demikianlah sistem bekerja sesuai data anggapan yang ada. Ini bukan soal benar dan salah, ya. Bukan soal benar dan salah. Tidak peduli orang itu penjahat atau penjahit, tidak peduli sukunya apa, ras apa, semakin kuat anggapannya, demikian yang terjadi. Jikapun Anda menjadi saksi atas kesuksesan orang dengan anggapan demikian, bukan lantas itu layak untuk menjadi resep sukses Anda juga. Jika penghayatan anggapan Anda tanggung, jangan coba-coba, beresiko nyungsep dalam kubangan kegalauan. Bukan soal galaunya, ya, bukan soal galaunya. Setiap orang pasti pernah mengalami kegalauan, kebimbangan, keraguan-raguan, dan sebagainya. Akan jadi masalah jika lalu ketemu orang yang berpengaruh tapi enggak benar, yang cenderung hanya memanfaatkan kegalauan Anda dengan menanamkan anggapan-anggapan tertentu untuk keuntungan atau kepentingannya pribadi atau kelompoknya saja. Meskipun demikian, bukan berarti kita lantas menutup diri pada pandangan lain yang lebih dewasa. Sebagaimana kepentingan pribadi makhluk yang bahagia adalah kebahagiaan semua makhluk. Ya, kita susuri pelan-pelan. Jalan kita masih panjang. Coba perhatikan. Selalu ada saja keganjilan dari apa yang terjadi di dunia ini, terkait dengan perilaku manusia pada umumnya, berkenaan dengan nasib seseorang pada khususnya.
Ada orang yang gemar memberi lalu sejahtera. Ada yang malah bangkrut. Ada yang jahat malah kaya raya, yang baik malah kismin. Ada yang berspiritual, lalu pembawaannya jadi lemah lembut dan rendah hati. Ada juga yang malah jadi sombong tinggi hati, sok sakti, sok sukses. Ada yang merokok tapi malah sehat. Ada yang tidak merokok, malah penyakitan. Kalau Anda sudah menyimak dari awal, tentu Anda sudah tahu masalahnya di mana, ya. Kalau belum sempat menyimak dari awal, ya simaklah. Nggak sempat, ciptakan dong kesempatannya. Jangan lemes gitu dong. Bercanda bos, bercanda. Keganjilan-keganjilan ini akan selalu menjadi keganjilan dalam pandangan Anda jika tidak dimengerti dengan semestinya. Setidaknya jika Anda mengerti hal-hal demikian, tentunya cara Anda memandang, cara Anda menilai dan menyimpulkan segala sesuatu akan berbeda. Iya kan? Yang tadinya Anda sentimen terhadap seseorang, Anda mulai menyadari betapa lucunya batin Anda. Yang tadinya benci terhadap siapa, lalu jadi netral. Minimal kasihan lah. Yang tadinya kasihan lihat orang susah, mulai mengasihani diri sendiri, yang ternyata tidak lebih baik dari yang dikasihani. Aduh, yang tadinya seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng, lalu mulai mengasihani diri sendiri dan menyatakan penyesalan, sekaligus membuat janji pada diri sendiri untuk menghentikan kesalahan. Yang tadinya egois, lalu mulai mencair dan penuh dengan simpati dan empati pada setiap sesama. Yang tadinya sentimen terhadap perokok, orang bertato, orang kismin, orang jahat, dan segala hal yang dikonotasikan jelek, lalu jadi asik-asik saja. Berkembang jadi biasa-biasa saja. Netral, no comment. Ada kesadaran bahwa masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi yang paling menentukan berhasil tidaknya suatu upaya, suatu usaha adalah bagaimana anggapan yang mendasarinya. Ini juga terkait dengan saldo energi. Mau berupaya mati-matian seperti apapun, kalau saldo energinya minus, ya harus menyiapkan kata-kata mutiara legendaris. Si bos belum mengizinkan. Anda mau bagi-bagi uang sampai ludes isi rekening Anda, kalau tidak didasari anggapan yang tepat dan kuat, ya bangkrutlah Anda. Tapi kalau dari awal anggapan Anda sudah benar-benar mapan dan kuat, niating sun, jayalah Anda. Ini bukan hanya soal finansial saja. Ada yang menganggap ajaran keyakinan singkong baik, yang lain menganggapnya jelek. Lalu kita menemukan penganut ajaran singkong, ada yang baik, ada yang jelek. Yang jeleknya biasa disebut apa? Oknum. Ada yang menganggap aliran timun baik, yang lain menganggapnya sesat. Lalu kita menemukan penganut aliran timun, ada yang baik, ada yang jelek. Sama, yang jeleknya biasa disebut oknum. Ada yang menganggap Tuhan sebagai sosok itu benar, yang lain menganggapnya salah. Lalu kita menemukan orang yang mengaku menyembah Tuhan sosok, tapi nggak ada akhlak. Tapi ada juga yang berakhlak. Sedangkan yang tidak menganggap Tuhannya sebagai sosok, malah sadar akan moralitas dan etika. Tapi ada juga yang brengsek.
Ada yang menganggap memberi asal memberi itu baik, yang lain menganggapnya konyol. Lalu kita menemukan yang memberi tepat sasaran, ada yang sukses, ada yang nyungsep. Yang memberi asal memberi malah hidup asik. Ada juga yang bangkrut. Ada yang menganggap merokok itu baik, yang lain menganggap merokok itu jelek. Ada yang menganggap yang impor itu lebih bagus, yang lain menganggapnya jelek. Ya, apapun itu, menjadi baik jika anggapan yang mendasarinya menyatakan baik. Menjadi jelek jika anggapan yang mendasarinya menyatakan jelek. Inti masalahnya adalah kita lanjutkan di seri berikutnya. Masih bersama saya, Koko Purwo. Terima kasih supportnya. Berkah melimpah. Salam hangat dan sukses selalu. Salam sejati.